Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sistem Informasi Akuntansi, dan hari ini adalah pertemuan keempat ya. Jadi kita sudah melangkah jauh untuk berbicara mengenai accounting system. Kemarin kita berbicara mengenai database accounting system, sekarang kita berbicara mengenai interface system. Apa sih interface? Interface itu adalah bagaimana sebuah media untuk interaksi antara komputer dengan manusia. Jadi kalau kita lihat seperti sekarang nih, interface kita adalah layar komputer, tetapi atau handphone ya, handphone juga bisa. Nah, interface itulah yang kemudian menjadi salah satu cara ya bagi kita untuk bisa masuk ke dalam sistem akuntansi yang disusun. Nah, sekarang saya mau share screen dulu. Oke, nah ini materi kita adalah content interface, database form, queries, and report. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah content database yang kemudian dikelola oleh database management system, dan yang paling ini ya, ini adalah accounting interface. Jadi accounting interface ini yang perlu kita isi ya, yang kemudian diolah dan kemudian masuk ke dalam accounting database. Jadi untuk memasukkan ke database ini nggak langsung masuk gitu ya. Nah, kita melalui interface itu tadi, apa yang tampil di layar. Nah, ini yang nanti akan kita lihat. Nah, ini interface tool-nya ada beberapa ini ya, nanti kita jelaskan secara khusus. Kemudian ada baseline accounting sistem ya, yang kemarin kita lihat. Baseline-nya ini ada beberapa nih, ada vendor, ada customer, ada employment. Nah, ini dasarnya. Kemudian ada banking, kemudian ada financial, dan yang terakhir adalah report. Dan ini adalah input semua nih. Jadi vendor, customer, employee, banking, financial, ini merupakan input. Nah, ini jadi kalau kita lihat, kalau di dalam sistem ini, di sistem akuntansi baseline, sistem akuntansi ini baseline ya. Jadi kalau mungkin nanti ada perusahaan yang lebih besar, mungkin lebih berkembang daripada ini, gitu ya. Tapi ini baseline ya, baseline daripada accounting systemnya. Nah, ada vendor modul, ada customer modul, ada employee modul, ada banking modul, kemudian juga ada finance modul. Nah, kemudian ini ada outputnya, ada report. Jadi kalau kita lihat, ini yang akan kita susun menjadi user interface kita. Ya, jadi ini yang biasanya kita akan masukin satu-satu, gitu kan? Kita akan masukin nomor, kita masukin perlu scan barcode-nya produk dan lain sebagainya. Jadi di sini. Ya. Kalau report biasanya kita tinggal menerima laporan. Nah, yang paling penting adalah kita bisa mendesain bagaimana desain input maupun output yang bisa dibaca oleh akuntan, gitu ya. Dan interface kali ini, karena ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam database, ini harus komunikatif mungkin, sehingga apa yang kita masukkan adalah data yang benar. Kalau kita masukkan data yang salah, database-nya juga akan menjadi salah. Nah, ini ada accounting data entry form, ada beberapa, ada sales order, credit memo, customer payment, ada juga deposit ticket. Kemudian kita lihat ada accounting data form untuk vendor modul, ini ada purchase order, ada receiving form, ada bill entry, ada check form juga. Kemudian untuk employee modul ada time tracking form, ada payroll withholding form, gitu ya. Kemudian untuk banking modul ini ada check, ada deposit form, gitu ya, ada bank reconciliation form. Kemudian untuk data entry ini ada on-screen journal form. Nah, apa-apa saja sih itu sebenarnya? Ini adalah bentuknya yang real seperti ini. Contohnya invoice. Invoice itu terjadi kalau kita membeli sesuatu, benar nggak? Kalau kita membeli kopi misalkan nih ya, ada gambarnya kopi. Kita membeli kopi, kita akan mendapatkan invoice. Ya, produk apa yang kita beli, gitu kan?
kemudian harga, kuantitas, dan lain sebagainya. Kemudian kepada siapa sih harus ada? Nah, jadi kalau kita mau mendesain sebuah input, yang pertama kita harus ada, ini adalah formulir untuk apa? Untuk invoice atau untuk apa? Kemudian ada namanya, jangan lupa tanggal dan nomor. Jadi intinya, kalau kemarin kita sudah menyusun ya, yang namanya field, ya, field. Ya, dalam database itu kita kemarin mencoba untuk melihat yang namanya field. Nah, field inilah yang kemudian harus menjadi item-item penting dalam interface yang kita susun. Kemudian ini contoh dari purchase order ya. Contohnya ini, jadi ini juga ada nama formnya apa yang utama ya. Ada nama vendornya, kalau dari ada customer, purchase order berarti dari customer ya. Berarti ada nama apa namanya? Purchase order, ada nama vendornya siapa gitu ya. Kemudian ada bill payment. Nah, ini untuk pembayaran juga harus ada ini pembayaran kepada siapanya gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh, untuk lengkapnya ada di e-book yang sudah saya bagikan. Di situ akan terlihat banyak contoh-contoh bagaimana membuat user interface untuk beberapa input. Nah, sekarang laporan. Secara umum laporan accounting itu ada 4, ya. Ada financial accounting dan regulatory report. Ini yang biasanya kita buat ya, kalau Anda sudah masuk akuntansi dasar itu kita buat neraca, kita buat rugi laba. Nah, ini semuanya di sini. Ya. Kemudian ada tax report yang gunanya adalah untuk memberikan laporan mengenai pajak. Ya, ini laporan yang diberikan kepada pajak. Kemudian ada management report, ini yang sering dilupakan. Jadi kalau laporan akuntansi apa sih? Ya biasanya cuma neraca, laporan laba rugi, arus kas gitu ya, perubahan modal gitu ya. Padahal ada nih tax report, ada management report. Nah, yang terbaru ada sustainability report. Bagaimana kemungkinan gitu ya. Kemungkinan perusahaan ini berjalan dengan baik di masa-masa yang akan datang, bisa survive gitu ya. Ditinjau dari berbagai macam sisi, ada economic, environment, dan social sustainability challenge-nya. Nah, di sini beberapa contoh laporan ya. Ada annual report-nya, contohnya. Oh, contohnya seperti ini nih. Sales region Australia, quarter 1, 2, 3, 4, Expresso sales-nya, semacam itu. Kemudian ada income tax summary-nya, seperti itu. Contoh saja. Ya. Kemudian, nah ini tadi, interface tools. Interface tool ini ada bentuk icon, bentuk comment button, kemudian radio button, kemudian ada checkbox, ada text box, ada list box, kemudian ada tab controlnya. Macam-macamnya ada di sini, ya. Anda kalau menggunakan berbagai macam database ya, sistem untuk membuat database, ini ada semuanya. Kemudian ini contoh interface seperti ini ya. Ini update customer form. Jadi misalkan customer number berapa, kita akan masukin di situ, ya. Akan masukin. Nah, ini salah satu contoh interface. Kemudian dia ada share dan lain sebagainya. Nah, ini juga contoh dari interface new customer form. Ini juga contohnya. Nah, untuk contoh-contohnya ada di buku ya, di buku e-book yang sudah saya bagikan juga. Nah, kira-kira itu untuk materinya. Selain ini, di materi sebelah saya juga mencoba untuk memberikan materi tentang bagaimana mengembangkan database sampai kepada contoh atau membuat membuat interface gitu ya, untuk membuat data interface-nya. Nah, saya kira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.